Hari ini saya tidak meniup lilin karena saya mau tidak ada kematian dalam lilin. Tetapi cahaya harus terus bersinar dalam setiap waktu. Ada 55 obor yang dinyalakan. Ada kenangan, ada harapan. Air mata saya tidak pernah berhenti jatuh karena meratapi diri. Seorang ibu tanpa memahami aksara, tanpa memahami angka, mampu membesarkan 9 anaknya. Yang terakhir adalah saya sampai berdiri hari ini. Kenapa ibu yang tanpa memahami angka dan tanpa memahami aksara mampu menempa seorang anak desa sehingga berdiri kokoh di tengah-tengah samudera? Tapi kenapa yang saya bisa membaca dan bisa memahami angka begitu rapuh dalam melewati samudera? Saya belajar tentang makna dari laparnya seorang ibu. Laparnya seorang ibu ketika anak-anaknya makan melahirkan generasi yang kokoh dari sisi raga dan jiwa. Apa makna di balik itu? Tidak akan ada hamparan generasi yang kuat. Tidak akan ada jiwa-jiwa yang bahagia tanpa seorang pemimpin yang memposisikan diri menjadi ibu, yang mau menahan lapar, yang mau menahan tangis dan mau menahan tawa, sehingga dialah yang harus yang paling terakhir menikmati sarapan pagi. Dialah yang harus yang paling terakhir menikmati sarapan siang. Dialah yang paling terakhir menikmati santap malam. Dari ibu yang lapar lahirlah generasi yang kenyang. Tapi dari ibu yang terlalu kenyang akan lahir generasi yang lapar. Dari pemimpin yang selalu menahan perutnya akan lahir rakyat sejahtera. Tetapi dari pemimpin yang mengutamakan perutnya akan lahir rakyat yang menderita. Belajarlah hidup dari ibu, karena dia adalah guru dari semua guru. Sunda mengajarkan, memahami Tuhan tak pernah jauh dari ibumu. Maka Sunda mengajarkan, Tuhan itu dimaknai dengan kalimat Sunan Ambu. Artinya, dia adalah pusat dari kasih sayang. Dia pusat dari cinta kasih. Dia dari pusat dari kesiliwangian. Sehingga ada langkah panjang yang harus kita lalui. Bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam perbuatan. Iran mengajarkan dari laparnya seorang pemimpin, dari laparnya seorang ulama, melahirkan rakyat yang penuh jiwa, tak bisa tergoda oleh dunia, mampu memporak-porandakan sebuah nilai-nilai keangkuhan yang selama ini berdiri kokoh seorang tanpa lawan. Ternyata dari kaum-kaum yang berpuasalah orang-orang yang hidupnya merasa tanpa lawan jatuh dan terluka. Kita tidak mungkin bisa menjatuhkan orang yang angkuh sedangkan diri kita adalah angkuh. Kita tidak mungkin menjatuhkan orang yang kenyang sedangkan kita kenyang. Orang yang kenyang akan jatuh oleh orang yang lapar. Orang yang angkuh akan jatuh oleh orang yang rendah hati. Malam hari ini hujan pun jatuh. Bukan menghalangi acara kita, tapi mengantar kita. Hujan ini semestinya kita simpan di tanah. Kita tampung dalam area-area danau kecil. Kita alirkan sebagian ke kelokan-kelokan membentuk danau-danau yang besar. Kita bentuk sawah-sawah dalam tatanan yang indah. Negeri ini adalah negeri surga. Hanya mereka yang biasa tinggal di surga
akan mampu memakmurkan. Tapi mereka yang tiada pernah di surga, dia tak akan bisa memakmurkan negeri ini. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun taman yang indah. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun kedamaian. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun kesejukan. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun kebahagiaan. Maka berwajahlah menjadi wajah surga yang setiap hari menebarkan cinta dan menyapa penuh dengan rasa. Dalam diri manusia ada dua, ada yin, ada yang, ada maskulin, ada feminin, ada laki-laki dan ada perempuan. Kedua-duanya ada dalam diri manusia. Manusia tidak bisa dinilai dari raga. Yang membedakan laki-laki dan wanita dari si biologis hanya raga. Tetapi sesungguhnya manusia adalah kesempurnaan dari dua nilai. Maka seorang laki-laki bisa hilang maskulinnya, seorang perempuan bisa hilang femininnya. Tapi seorang laki-laki bisa dia maskulin dan bisa dia feminin. Di tangan seorang yang punya sifat maskulin dan feminin akan lahirlah generasi yang sempurna. Di hadapan saya ada seorang anak yang dua aku lakukan. Yang pertama, Maula Akbar kehilangan ibunya karena kepergiannya yang tidak pernah kembali. Maka saya harus tumbuh menjadi seorang feminin untuk menyentuh cinta dan kasihnya. Dan sekarang juga ada seorang anak perempuan yang harus saya besarkan, dan saya harus menjadi seorang feminis yang bukan karena jiwa tapi keegoan orang tuanya. Keegoan orang tuanya harus ditebus oleh sikap yang kesatria. Maka saya memutuskan diri untuk menemaninya tanpa harus punya istri lagi sampai dia tumbuh dewasa. Inilah jiwa dan inilah sikap yang harus diambil oleh orang yang menebus kesalahannya. Menebus kesalahan disebutnya dengan karma. Karma bukanlah hal yang akan kita jumpai kelak, tapi karma adalah hal yang bisa kita lakukan dalam setiap waktu. 55 tahun karma telah mengikuti perjalanan hidupku. 2 kali ditinggalkan, 1 karena kematian dan 1 karena perceraian. Karma itu akan membuat hidupku terus tegak untuk membesarkan dia sampai dewasa dengan cinta tanpa harus mengulangi kesalahan yang serupa. Semoga malam hari ini menjadi malam kekuatan kita untuk mencintai ibu kita sebagai jalan bagi hidup kita ke depan. Mencintai rakyat kita karena kita ditakdirkan menjadi pemimpin untuk membangun generasi yang kokoh dan kuat. Saya mengucapkan terima kasih pada semua orang yang mengantarkan saya di sini berdiri dengan kokoh. Maka saya undang semua sahabat yang dulu pernah bareng ketika susah, yang dulu pernah bareng ketika saya belum punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingat kebaikan sahabatnya. Dan sahabat yang baik datang ketika sahabatnya dalam susah, bukan datang ketika sahabatnya dalam puasa. Saya selalu memilih hidup menemani orang yang sendiri dibanding menemani hidup orang yang diikuti banyak orang. Saya mohon maaf pada teman-teman provinsi yang menjadi sahabat saya. Saya tidak tumbuh menjadi pemimpin yang selalu dikelilingi oleh banyak orang. Saya selalu memilih menjadi pemimpin yang berjalan sendiri dalam setiap waktu. Karena keputusan-keputusan kadang harus diambil dalam kesendirian. Kadang hawa murni datang ketika kita tidak ditemani oleh siapa.
Kadang kearifan lahir ketika kita ditinggalkan oleh banyak orang. Semoga malam hari ini menjadi malam pengantar bagi kita. Hidup saling cinta dan mencintai, dan tidak usah berebut tentang hal yang menjadi tujuan kita, karena setiap manusia sudah garis hidupnya masing-masing. Hidup sudah ada takarannya, hidup sudah ada ukurannya. Tugas kita hanya menjalani saja, menerima apa adanya yang menjadi takdir Tuhan. Itulah jalan kita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Kang Jujun, sahabat saya yang dalam keadaan sakit hari ini masih menemani, dan Kang Charlie yang dulu menjadi bagian dari menulis lagu-lagu saya, termasuk tadi judul lagunya Tersesat, Kang Iman, teman-teman MK9 semuanya. Sampai saya berdiri di sini, Dedi tidak akan berubah. Dedi tetaplah Dedi. Jabatan boleh meningkat, tapi jiwanya tidak meningkat. Terima kasih Yang Sukma Ayu, anakku sayang, cinta ayah. Engkau telah menjadi permata yang mewujudkan pikiran dan gagasan dalam gerak dan sikapmu. Semoga di saat banyak orang meninggalkan Sunda sebagai seni ajaran, engkau tumbuh menjadi putri Sunda yang buat cahaya, buat Sunda. Ya teh, mangga cukup, gak usah dikasih musik biar orang ngerti karma.